Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis strategi digital marketing dalam meningkatkan penjualan produk skincare di Indonesia, khususnya Skintific. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zakira Torik dengan NRP akhir 101, kemudian rekan saya Igusti Ayu Raisa dengan NRP akhir 076, kemudian Ahlia Patma dengan NRP akhir 092, dan Ardelia Nabila dengan NRP akhir 095. Abstrak kami, Skintific adalah merek skincare yang berdiri di Norwegia dan masuk ke pasar Indonesia pada akhir 2021 dengan pendekatan ilmiah dalam formulasi produknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi digital marketing Skintific dalam meningkatkan penjualan di tengah persaingan industri skincare yang ketat dan pergeseran perilaku konsumen ke arah platform digital. Menggunakan pendekatan kualitatif serta deskriptif, kami menemukan bahwa penggunaan media sosial, influencer marketing, dan e-commerce secara terintegrasi, brand awareness, engagement, loyalitas pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Keberhasilan Skintific ini juga ditunjang dengan serta adaptasi terhadap tren pasar. Selanjutnya, outline presentasi kami terdapat abstrak, kemudian bab 1 yang berisikan deskripsi produk, bab 2 yang berisikan analisis dan diskusi, bab 3 kesimpulan, serta daftar pustaka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut bab 1 deskripsi produk. Next. Jadi profil perusahaan perusahaan ini didirikan 1957 di Oslo, Norwegia oleh Kristen Pitt dan Ann-Kristin Stoke. R&D dilakukan di Kanada, dikenal dengan teknologi Trilogy Triangle Effect atau TTE. Ekspansi global termasuk di Indonesia sejak Agustus 2021 oleh PT Mai Sunfian dengan visi memimpin skincare global yang efektif, aman, dan terjangkau dengan misi meningkatkan kepercayaan diri melalui inovasi ilmiah dan bahan aktif murni. Struktur organisasinya sendiri memiliki divisi utama seperti manajemen dan strategi, distribusi dan sales regional, branding dan marketing, product development dan R&D, logistik, dan customer service. Next. Lalu distribusi nasionalnya itu oleh via PT Maisunfian dan produksi lokal lainnya. Terus juga toko resmi lokal ada di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Penjualan 2024 di kuartal pertama ada 70 miliar dengan top one kategori paket kecantikan dengan pangsa pasar terbesar di Shopee dengan penghargaan TikTok Global Sales Campaign 2022 dengan total penjualan Asia Tenggara 114 juta US dollar. Next. Nah, rangkaian produknya ini ada beberapa. Yang pertama ada Berry Repair Series dengan fokus memperkuat skin barrier, brightening series dengan mencerahkan dan merawatkan warna kulit, anti acne series dengan fokus mengatasi jerawat tanpa mengeringkan, shooting dan cooling series dengan fokus menenangkan kulit sensitif dan iritasi, dan produk tambahan lainnya seperti cushion, eye cream, dan lip serum. Next. Nah, teknologi kunci trilogi Triangle Effect TTE-nya Skintific ini memiliki 3 pilar utama, yaitu bahan aktif, tepat guna, formulasi cepat bekerja dan lembut, dan sinergi untuk memperkuat skin barrier. Dengan inti formulasi Skintific ada ceramide, niacinamide, HA, dan ekstrak alami yang efektif untuk kulit sensitif, mempercepat pemulihan barrier, dan melindungi dari polusi dan UV. Next. Nah, nama Skintific ini itu dimulai dari skin plus scientific dengan filosofi perawatan kulit berbasis sains, inovasi, dan aksesibilitas, dan desain kemasannya minimalis, elegan, dan modern dengan gaya komunikasi jujur, edukatif, profesional, aktif di Instagram, TikTok, Shopee, dan lain-lain dengan strateginya kolaborasi influencer, konten edukatif, dan live shopping. Lalu positioningnya
skincare premium berbasis sains, aman untuk kulit sensitif dengan target konsumen yang sadar kandungan dan cari solusi jangka panjang yang adaptif terhadap kulit tropis. Visualnya konsisten dari logo, warna, dan kemasan dengan memiliki program loyalitas, promosi, dan partisipasi di beauty event. Next. Target konsumen Skintific sendiri ini ada dari Gen Z, Milenial, dan Gen X dengan jenis kulit normal, kering, berminyak, kombinasi, dan sensitif dengan kebutuhan kulitnya memperbaiki skin barrier, jerawat, mencerahkan, menenangkan, kontrol minyak, dan anti-aging. Dengan target utamanya itu remaja hingga dewasa muda dan fokusnya untuk produk multifungsi dan cocok untuk iklim tropis serta berbagai tipe kulit. Next. Nah, lalu ada perilaku dan tren konsumsi. Konsumen cerdas dan kritis itu memprioritaskan efektivitas ilmiah dan transparansi kandungan jadi kunci kepercayaan. Lalu ada digital first behavior, yaitu pembelian dominan lewat Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan sosial media itu sebagai pusat edukasi dan review dan responsif terhadap diskon, bundle, loyalty program. Dan tren utama ada gentle skincare, bebas alkohol, wangi, personalized skincare, rekomendasi berbasis AI atau DNA kulit, dan conscious consumerism, vegan, cruelty free, kemasan ramah lingkungan. Lalu ada fenomena doom spending, yaitu skincare jadi kebutuhan emosional dan self-care. Meski impulsif, konsumen akan makin konsisten dan rasional dalam rutinitas. Next. Lalu ada manfaat dan solusi yang ditawarkan oleh Skintific dengan manfaat utamanya memperkuat skin barrier, dengan solusinya itu produk 5 kali ceramide barrier repair moisturizer gel, dan ada manfaat-manfaat lainnya dengan solusi produk lainnya. Next. Pernah menggunakan Skintific. Selanjutnya ya. Baik, selanjutnya ada bab 2 yaitu analisis dan pembahasan. Next. Yang pertama, di sini ada analisis permasalahan pemasaran dan analisis kebutuhan konsumen, yaitu Skintific sukses menarik konsumen Indonesia lewat kualitas produk berbahan alami, yaitu teknologi yang canggih. Lalu, formulated in Canada ini diproduksi di Tiongkok menimbulkan polemik atau konflik dan menurunkan kepercayaan konsumen. Selain itu, perilaku konsumen muda yang mudah berpindah merek menjadi tantangan dalam mempertahankan loyalitas Skintific tersebut. Skintific berhasil memahami perilaku konsumen dengan menawarkan produk skincare yang efektif, aman, dan sesuai kebutuhan kulit. Kualitas produk menjadi faktor utama dalam brand, yaitu pembelian 75% responden disusul oleh harga yang kompetitif. Konsumen juga menginginkan kemudahan akses melalui e-commerce dan toko fisik, promosi menarik, serta transparansi kandungan keaktifan di medsos. Lalu utama relevan Skintific harus terus berinovasi menjaga kualitas agar semakin banyaknya konsumen yang minat terhadap produk tersebut. Next. Baik, di sini ada pasar potensial, yaitu Skintific memiliki pasar potensial yang luas dan beragam, mencakup segmen remaja, dewasa, muda, hingga wanita karir yang peduli akan terhadap kesehatan kulitnya. Skintific juga mampu menjaga segmen mid-range hingga premium yang menginginkan produk efektif dengan harga terjangkau. Dukungan distribusi yang kuat melalui e-commerce dan toko fisik di berbagai kota besar serta strategi pemasaran digital yang agresif. Lalu, dengan adanya produk sesuai tren dan kebutuhan konsumen, Skintific berpotensi menjadi salah satu brand skincare terpercaya dan dominan di Indonesia. Next. Di sini ada strategi kualitas produk dan layanan, yaitu Skintific berhasil mempertahankan posisi dan memperluas pangsa pasar yang kompetitif melalui strategi terintegrasi
terintegrasi yang menekankan kualitas produk dan pelayanan konsumen. Yang pertama ada fokus pada kualitas produk. Contohnya adalah menggunakan bahan aktif yang telah teruji klinis secara dermatologis dan bersertifikat aman. Yang kedua ada variasi produk yang luas, yaitu menawarkan rangkaian lengkap skincare, cleanser, toner, serum, moisturizer, sunscreen, dan treatment khusus. Yang ketiga ada pelayanan konsumen yang responsif, yaitu menjadikan feedback sebagai dasar untuk inovasi dan peningkatan layanan berkelanjutan. Dengan komitmen pada kualitas dan kepuasan pelanggan, Skintific membangun reputasi sebagai brand skincare terpercaya yang adaptif terhadap kebutuhan pasar yang terus berkembang. Next. Lalu bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya adalah mengenai kompetitor analisis. Yang pertama, di sini saya memakai competitive landscape. Di sini dapat dilihat bahwa Skintific dibandingkan dengan pesaing antara Something dan juga Avoskin, itu Skintific bukanlah produk lokal, melainkan didirikan di Oslo, Norwegia, dan saat ini diproduksi oleh pabrik di Cina, yaitu Guangdong Essence Daily Chemical Co. Limited. Yang dimana dibandingkan dengan para pesaing, Skintific ini hanya 5 varian produknya yang mempunyai sertifikasi halal dan juga untuk BPOM sama seperti yang lain sudah teruji lulus BPOM semua produknya dan juga dapat dibeli secara offline dan menjual produk makeup. Berbeda dengan Avoskin, hanya Avoskin saja yang tidak menjual produk makeup di sini. Next, next Kira. Nah, selanjutnya untuk website resmi di sini Skintific Something maupun Avoskin semuanya mempunyai website resmi dengan e-commerce juga lengkap, semuanya memakai e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia dan juga Lazada. Dan untuk rentang harga di sini Skintific itu hampir sama dengan Something, yaitu rentang harga medium yang dimana masih dapat dijangkau oleh mahasiswa maupun orang-orang yang ingin membeli skincare tapi tidak ingin harganya terlalu mahal tapi kualitasnya masih bagus dan teruji. Yang dimana di sini kalau dilihat dari pesaingnya itu Avoskin saja yang mempunyai rentang harga yang tinggi. Untuk pemasaran media sosial di sini sebenarnya Skintific harus mulai menggalakkan lagi media sosialnya selain TikTok, Instagram dan juga Facebook karena jika dilihat dari media sosialnya itu Skintific hanya paling aktif di TikTok dan Instagram saja. Lalu untuk jumlah pengikut e-commerce di sini Skintific lebih baik dibandingkan Avoskin, tapi tidak sebanyak Something. Next, next Kira. Nah, ini untuk kompetitor analisis yang kedua, di sini saya memakai analisis SWOT. Di sini strength-nya yaitu Skintific ini mempunyai kualitas produk yang memang tinggi dan juga teruji dengan strategi digital marketing yang efektif sehingga walaupun dia bukanlah produk lokal, dia masih bisa menyaingi produk-produk lokal lain seperti Avoskin dan juga Something dan produk lokal lainnya. Untuk desain Skintific ini sudah memiliki desain yang modern dengan harga yang kompetitif, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dengan produknya yang memang didesain untuk aman untuk kulit-kulit sensitif. Untuk weakness-nya, yaitu yang seperti tadi sudah Ahlia jelaskan, itu isu transparansi mengenai asal-usul merek dari Skintific ini sendiri. Lalu kurangnya pemasaran pada media sosial lain selain TikTok dan juga Instagram seperti Twitter yang mungkin bisa sebagai opportunities dari Skintific ini sendiri dan juga hanya beberapa produk saja yang tersertifikasi halal, lalu ketergantungan pada tren digital dan juga sosial media. Lalu untuk opportunities, saat ini banyak sekali produk yang mengikuti tren vegan dan juga ramah lingkungan, lalu kolaborasi dengan kreator lokal lainnya, lalu ekspansi pasar untuk Skintific karena memang sudah beberapa pasar seperti Malaysia dan Filipina dan jadinya Skintific mempunyai opportunities untuk ekspansi pasar di negara-negara lain lagi. Lalu juga mengenai pertumbuhan pasar skincare yang pesat di Indonesia. Lalu untuk tantangan atau threats-nya yaitu persaingannya yang sudah lumayan ketat di industri kecantikan karena memang banyak sekali orang-orang yang sudah melek akan dunia-dunia kecantikan, lalu sensitivitas konsumen terhadap isu dan juga reputasi merek dan perubahan dari regulasi pemerintah. Next.
Nah, lalu ini adalah yang ketiga, yaitu Competitive Profile Matrix. Di sini dapat dilihat bahwa total skor dari Skintific ini lebih baik dibandingkan dengan Avoskin, tetapi tidak lebih dibandingkan dengan Something. Next. Nah, lalu untuk analisis kemitraan, di sini analisis kemitraan dari Skintific ini, Skintific lumayan aktif dalam kolaborasi dengan mitra-mitra, yaitu contohnya dengan Citra Kosmetik, lalu dengan para influencer terkenal seperti Jovi Adiguna, Tasya Farasya, lalu juga kolaborasi dengan Nicholas Saputra dijadikan sebagai brand ambassador, dan juga dengan Watsons, tidak hanya mengenai penjualan saja dengan Watsons, tapi juga dengan pembuatan produk. Jadi tidak hanya mengenai seperti pada influencer maupun brand kecantikan lainnya, tetapi Skintific juga melek akan aksi sosial. Next. Lalu ada strategi komunikasi kepada pelanggan, yaitu dengan memakai komunikasi multikanal dengan media sosial, e-commerce, dan juga website resmi, dan juga penggunaan influencer serta call KOL untuk menyampaikan pesan merek kepada konsumen melalui influencer dan KOL tersebut. Lalu mengenai keterlibatan pengguna, yaitu pengguna Skintific itu bisa aktif berdiskusi di dalam kolom komentar media sosial yang memang Skin TV miliki. Lalu Skin TV juga rutin melakukan live streaming di TikTok dan juga dengan membangun komunitas loyal melalui komunikasi dua arah. Lalu untuk strategi konten, yaitu Skin TV aktif di Instagram, TikTok, dan juga Facebook untuk menjangkau audiens secara luas. Dan juga strategi konten dalam terstruktur dan juga konsisten mencakup mengenai edukasi produknya, tren yang viral, serta testimoni pengguna dan influencer. Lalu juga strategi konten ini sendiri itu bertujuan untuk membangun brand trust dan juga memperkuat citra merek itu sendiri. Next. Nah, mengenai iklan, di sini untuk personal selling itu penjualan langsung secara melakukan live TikTok streaming dan juga story pop-up event. Untuk penjualan tidak langsung itu dengan menjual produknya melalui Watsons maupun Sociola. Lalu untuk sales program yaitu ada 3, bundling produk, promosi harga, yaitu membuat diskon, voucher khusus ataupun flash sale yang diberikan biasanya di tanggal kembar ataupun hari-hari spesial. Lalu program affiliate yang biasanya kalian lihat di TikTok yaitu memberikan media pada orang lain untuk mendistribusikan produk. Lalu sales support yaitu Skintific itu mendukung tim salesnya dengan pelatihan produk, materi promosi, campaign dan promo, dan juga dukungan brand awareness melalui influencer, iklan digital, dan juga program afiliasi itu. Lalu sales promotion hampir sama seperti sales program, yaitu diskon harga, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, voucher diskon, flash sale, maupun potongan harga yang biasanya memang ada di tanggal kembar maupun hari-hari spesial. Lalu paket harga itu satu rangkaian produk itu biasanya dipaketkan sehingga harganya lebih murah dibanding kalian membeli produk itu satu per satu. Lalu untuk hadiah pembelian seperti kalian membeli produk tapi dapat menerima hadiah produk lain yang gunanya adalah agar kalian bisa mencoba produk itu dan mungkin bisa membeli produk itu di waktu yang lain. Next. Nah, ini sosial media yang Skintific punya, yaitu di Instagram, mereka biasanya memberikan informasi terkait diskon, lalu edukasi terkait produk mereka, mengenai kandungannya, dan juga kolaborasi dengan KOL, influencer, serta artis-artis ternama. Lalu di TikTok, biasanya mereka juga memberikan edukasi terkait produk, mengenai kandungannya, dan juga biasanya melakukan live streaming di TikTok Shop, dan juga pada Facebook, itu biasanya memperkenalkan produk dengan mengingatkan audiens untuk rajin merawat kulit mereka menggunakan produk Skintific. Lalu untuk website resmi yaitu untuk memberikan informasi kandungan, lalu merekomendasikan produk, mereka juga menjual produknya di website mereka secara langsung, live chat, penjualan dan juga deskripsi mengenai perusahaan. Next. Baik, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya terdapat teknologi isu di mana untuk trendsnya sendiri, Skintific
menjaga loyalitas pelanggannya melalui citra merek dan juga pengalaman pelanggan yang berbasis AI. Dan juga melalui konsultasi virtual dengan AI dapat meningkatkan brand awareness, trust, dan juga keputusan pembelian. Kemudian untuk impact-nya pada produk, Scientific berfokus pada kualitas, bahan alami, dan juga teknologi seperti encapsulation, di mana membuat produk Scientific itu semakin diminati. Digitalisasi juga memudahkan pelanggan untuk melakukan pembelian via e-commerce dengan personalisasi produk melalui konsultasi kondisi kulit yang akan memudahkan untuk merekomendasikan produk. Kemudian untuk sales forecasting atau prediksi penjualan pada tahun 2023, penjualan Scientific mencapai 120.000 unit produk yang diprediksikan tumbuh stabil dengan presentase 15-20% per tahunnya, dengan puncaknya pada tahun 2028 akan memiliki penjualan sebesar 270.000, dan pertumbuhan ini didorong dengan peningkatan kesadaran akan skincare serta strategi digital yang dikolaborasikan dengan influencer. Untuk bab terakhir yaitu kesimpulan, Scientific sukses membangun reputasi kuat di Indonesia dalam waktu singkat melalui inovasi teknologi serta strategi digital yang efektif, adaptif terhadap perilaku konsumen juga, kemudian melakukan distribusi luas dan juga kolaborasi dengan influencer untuk memperluas jangkauan pasar. Meski menghadapi tantangan seperti isu transparansi, kemudian ketergantungan digital, Scientific tetap kompetitif melalui inovasi dan komunikasi aktif. Proyeksi pertumbuhannya positif hingga tahun 2028 dan juga menunjukkan potensi ekspansi yang kuat termasuk ke pasar Asia Tenggara. Berikut adalah daftar pustaka kami dan berikut adalah logbook kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video kami.